Hai sahabat, selamat datang di channel dongeng saya. Kali ini admin akan menceritakan legenda Batu Batungkat yang terletak di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, yang menjadi cerita turun-temurun masyarakat sekitar. Terima kasih kepada seluruh sahabat dan rekan-rekan yang terus support Mimin sampai saat ini. Semoga kalian sehat, selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Pada zaman dahulu, di desa Kubung, hiduplah orang yang sangat kaya, yang sombong dan kikir, dan ada pula orang yang sangat miskin. Di desa tersebut ada larang yang tidak boleh dilarang, yaitu jangan memakaikan kera baju dan mentertawakan hewan. Kalau larangan itu dilanggar, maka akan mendapat hukuman yang sangat berat. Berdirilah sebuah rumah megah milik seorang pria kaya raya. Rumah itu dengan taman luas dan gerbang tinggi menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan di desa tersebut. Pria kaya itu dikenal dengan sifat sombongnya, memutuskan untuk mengadakan pesta besar-besaran. Hari itu, suasana di rumahnya sangat sibuk. Para pelayan berlalu lalang membawa bahan makanan mahal dan perabotan terbaik untuk menghias ruangan pesta. Pastikan semua hidangan istimewa siap sebelum malam tiba, teriak pria kaya itu kepada para pelayannya. Ia ingin memastikan pesta ini menjadi perbincangan semua orang, terutama para tamu penting yang diundangnya, sesama orang kaya dari desa lain. Tak jauh dari rumah megah itu, hiduplah sebuah keluarga miskin di gubuk kecil yang hampir roboh. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, ibu, dan dua anak kecil. Kehidupan mereka sangat sederhana, bergantung pada hasil ladang yang mereka kelola dengan susah payah. Hari itu, sang ayah sedang bersiap pergi ke ladang seperti biasanya. Jaga rumah baik-baik dan jangan sekali-kali pergi ke rumah orang kaya itu, pesan sang ayah kepada kedua anaknya sebelum pergi. Ia tahu betul bagaimana orang kaya itu, dan para tamunya memandang rendah orang miskin seperti mereka. Namun, suara musik dan tawa dari rumah orang kaya itu membuat kedua anak kecil itu semakin penasaran. Mereka berdiri di depan gubuk mereka, saling melirik dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana kalau kita hanya melihat dari jauh?" bisik salah satu anak. Adiknya mengangguk setuju. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekati rumah megah itu. Dari balik pagar, mereka melihat pemandangan yang membuat mata mereka membelalak. Hidangan berlimpah terhampar di meja-meja besar, dan anak-anak kaya berpakaian indah tengah bermain dengan riang. Bau harum makanan menggelitik perut mereka yang keroncongan. Namun, kehadiran mereka tak luput dari perhatian. Beberapa tamu mulai melihat ke arah mereka, menunjuk dan berbisik. Anak-anak orang kaya yang bermain di halaman berhenti dan menatap kedua anak miskin itu dengan pandangan menghina. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" teriak salah satu dari mereka. Anak-anak miskin itu hanya berdiri terpaku. Seorang pelayan melaporkan keberadaan mereka kepada tuannya, si orang kaya. Dengan langkah angkuh, pria kaya itu mendekati mereka sambil membawa sesuatu di tangannya. Sebuah benda yang menyerupai kue. "Kalian lapar ya? Ini untuk kalian," katanya dengan senyum sinis, memberikan kue itu. Kedua anak kecil itu menerima kue tersebut dengan penuh rasa syukur, tanpa menyadari bahwa kue itu terbuat dari getah pantu. "Sekarang pergi. Kalian tidak seharusnya berada di sini," lanjut pria kaya itu sambil melambaikan tangan mengusir mereka. Dengan hati yang bercampur antara senang dan malu, kedua anak itu pulang membawa kue tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka mencoba menggigitnya, tetapi kue itu keras dan tidak bisa dimakan. Mereka bingung, tetapi tetap berpikir bahwa itu adalah hadiah berharga dari orang kaya. Saat sore menjelang, sang ayah pulang dari ladang.
Melihat kue itu, wajahnya berubah muram. Ia memegang kue itu dengan tangan gemetar, lalu membantingnya ke tanah. "Ini penghinaan," serunya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Kemarahan memenuhi hatinya, dan ia memutuskan untuk memberikan pelajaran pada orang kaya itu. Malam itu, sang ayah mulai menyusun rencana balas dendam, dan pikirannya terpusat pada owa-owa peliharaannya yang menjadi kunci dari rencananya. Malam yang tenang itu diselimuti keheningan, hanya terdengar suara jangkrik di sekitar gubuk kecil keluarga miskin. Namun, di dalam gubuk, sang ayah tengah sibuk dengan rencananya. Ia menatap owa-owa peliharaannya yang bertengger di sudut ruangan. Binatang itu adalah peliharaan kesayangannya sejak kecil. Seekor owa-owa lincah dengan bulu lebat berwarna coklat gelap. Malam ini, owa-owa itu akan menjadi bagian penting dari rencana balas dendamnya. Dengan hati-hati, sang ayah mengeluarkan pakaian tua dari lemari kayu usang. Ia mulai mendandani owa-owa itu seperti seorang manusia. Owa-owa itu dipakaikan baju kemeja lusuh, celana pendek, dan seutas kalung buatan dari batu-batu kecil. Ia bahkan melilitkan selembar kain di kepala binatang itu, menyerupai sorban kecil. Melihat penampilan owa-owa itu, kedua anaknya tersenyum geli, meski belum memahami sepenuhnya apa yang sedang direncanakan ayah mereka. "Apa yang akan ayah lakukan?" tanya anak tertua yang masih mengingat rasa malu akibat penghinaan dari pesta si orang kaya. Orang kaya itu harus belajar bahwa kesombongan dan penghinaan ada batasnya, jawab sang ayah dengan nada dingin. "Malam ini, owa-owa ini akan menjadi pelajaran bagi mereka semua." Ketika malam semakin larut, pesta di rumah orang kaya masih berlangsung dengan meriah. Musik, tawa, dan suara gelas beradu terdengar hingga jauh. Para tamu, sebagian besar sudah mabuk, terus menari dan berbincang tanpa henti. Di tengah hiruk-pikuk itu, sang ayah mendekati rumah megah tersebut dengan membawa owa-owa yang sudah didandani. Ia bersembunyi di balik pepohonan, menunggu momen yang tepat. Ketika suasana pesta mencapai puncaknya, ia melancarkan aksinya. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan owa-owa ke tengah keramaian pesta. Binatang itu mendarat dengan lincah di atas meja besar yang penuh dengan hidangan mewah. Kehadirannya segera menarik perhatian semua orang. Para tamu yang sudah mabuk berhenti tertawa, menatap dengan bingung, lalu mulai tertawa lebih keras. "Apa itu? Seorang anak kecil?" "Tidak, itu seekor monyet," seru salah satu tamu. "Lihat, dia berpakaian seperti manusia," tambah yang lain, diiringi gelak tawa. Owa-owa itu, dengan gerakan lincah, mulai memanjat ke sana kemari, menjatuhkan gelas dan piring. Para tamu semakin histeris, menjadikannya bahan olokan. Ada yang mencoba memberinya makanan, tetapi ada pula yang melempar benda-benda kecil untuk mengusirnya. "Binatang ini cocok untuk pesta kita. Dia lebih menghibur daripada musik," kata orang kaya itu sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, tawa itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, angin kencang mulai berhembus. Api dari lilin-lilin besar di meja mulai berkedip-kedip seolah akan padam. Suara riuh dari tamu-tamu berubah menjadi gumaman bingung. Langit yang sebelumnya cerah berubah mendung dalam sekejap. Kilat mulai menyambar di kejauhan, membuat suasana semakin tegang. Owa-owa itu berhenti bergerak seakan tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Para tamu yang sebelumnya bersorak kini mulai gelisah. Angin bertiup lebih kencang, membuat kain-kain dekorasi pesta berterbangan. Orang kaya itu, yang biasanya penuh percaya diri, mulai merasa ada yang tidak beres. "Apa yang terjadi?" gumamnya sambil melirik ke langit yang gelap. Namun, malam itu belum selesai. Alam sedang bersiap untuk menunjukkan amarahnya. Langit malam yang semula hanya mendung kini berubah menjadi gelap gulita. Angin menderu semakin kencang,
merobek dekorasi pesta dan membuat para tamu berserakan mencari perlindungan. Suara tawa dan musik yang tadinya memenuhi udara mendadak lenyap, digantikan oleh bisikan ketakutan dan jeritan kecil dari beberapa tamu yang mulai panik. Di tengah kegentingan itu, orang kaya berdiri di tengah kerumunan mencoba mempertahankan wibawanya. "Tenang, ini hanya angin biasa," katanya dengan nada tinggi, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Namun, ketika kilat menyambar dengan terang, diikuti oleh gemuruh guntur yang mengguncang tanah, keberanian para tamu mulai runtuh. Owa-owa yang dilemparkan ke pesta masih berdiri di meja besar. Dia mematung seperti patung. Matanya yang tajam menatap ke arah orang kaya itu, seolah-olah menyimpan sebuah pesan. Suasana semakin aneh ketika binatang itu mulai mengeluarkan suara melengking, menggema di tengah malam yang mencekam. "Itu hanya monyet. Seseorang tangkap dia dan usir!" Teriak salah satu tamu mencoba memecah ketegangan, namun tak ada yang bergerak. Tubuh mereka terasa terpaku di tempat seakan-akan kekuatan yang lebih besar menahan langkah mereka. Kilatan petir kembali menyambar, kali ini lebih dekat. Angin kencang berputar di sekitar rumah megah itu, membuat para tamu ketakutan. Satu persatu, mereka mulai melarikan diri keluar, meninggalkan orang kaya yang masih mencoba mempertahankan kendali atas situasi. "Kalian pengecut, jangan tinggalkan pesta ini!" teriaknya. Namun suaranya tenggelam dalam gemuruh badai. Dan kemudian bencana itu datang. Sebuah petir besar menyambar tepat di puncak rumah megah orang kaya itu. Suaranya memekakkan telinga, dan dalam sekejap seluruh bangunan berubah menjadi batu. Para tamu yang masih berada di dalam rumah ikut terperangkap dalam kutukan itu. Sebuah keheningan aneh meliputi tempat itu. Hanya tersisa suara angin dan hujan yang mulai turun deras. Di luar rumah, orang-orang desa yang melihat dari kejauhan hanya bisa menatap dengan ngeri. Rumah megah yang sebelumnya menjadi simbol kekayaan dan kesombongan, kini berdiri sebagai batu besar, tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Owa-owa itu, yang menjadi saksi awal dari amarah alam, melompat turun dari meja dan menghilang ke dalam hutan. Sang ayah yang berada di balik bayang-bayang pepohonan hanya menghela napas panjang. Ia tahu balas dendamnya telah membuahkan hasil, meski itu berarti melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Di langit, badai mulai mereda dan hujan perlahan berhenti. Namun, suasana mencekam itu tetap terasa. Batu besar yang kini berdiri di tempat rumah orang kaya menjadi pengingat abadi bagi seluruh desa. Bisikan-bisikan tentang kejadian malam itu mulai menyebar, dan cerita tentang kutukan alam mulai menjadi legenda. Orang-orang desa yang dulunya mengagumi kekayaan orang kaya, itu kini merasa takut dan merenungi kesombongan mereka sendiri. Batu itu, yang kemudian dikenal sebagai Batu Batungkat, menjadi simbol peringatan bahwa alam tidak akan membiarkan kesombongan dan penghinaan berlalu tanpa konsekuensi. Keesokan harinya, desa itu diliputi keheningan yang tidak biasa. Pagi yang biasanya disambut dengan suara ayam berkokok dan obrolan para petani berubah menjadi sunyi. Batu besar yang berdiri di lokasi rumah orang kaya menjadi pemandangan yang mengerikan sekaligus penuh misteri. Penduduk desa berkumpul dari kejauhan, saling berbisik dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang ayah yang menjadi saksi langsung dari peristiwa malam itu duduk di depan gubuknya bersama kedua anaknya. Kedua anak itu menatap ayah mereka dengan rasa ingin tahu bercampur takut. Mereka masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Tetapi mereka tahu ada sesuatu yang besar telah berubah. "Apa yang terjadi dengan rumah orang kaya itu, ayah?" tanya anak sulung dengan suara pelan. Sang ayah menarik napas panjang sebelum menjawab. "Itu adalah pelajaran dari alam, anakku.
Kesombongan dan penghinaan tidak akan pernah dibiarkan tanpa balasan. Berita tentang rumah yang berubah menjadi batu menyebar dengan cepat ke desa-desa lain. Penduduk yang mendengar cerita itu datang untuk melihat sendiri batu Batungkat. Batu itu berdiri megah, besar, dan dingin, seolah menyimpan cerita yang tidak ingin diungkapkan. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka masih bisa mendengar suara tawa dan musik dari dalam batu itu pada malam-malam tertentu. Sementara itu, kehidupan keluarga miskin perlahan berubah. Orang-orang desa yang dulu tidak peduli pada mereka mulai menghormati dan mendengarkan sang ayah. Ia dianggap sebagai penjaga nilai-nilai moral desa, seseorang yang mengingatkan mereka untuk tidak terjerumus dalam kesombongan dan ketamakan. Namun, sang ayah tidak merasa bangga atas apa yang terjadi. Ia merenungkan tindakannya malam itu, menyadari bahwa meskipun balas dendamnya berhasil, ada konsekuensi yang lebih besar dari sekadar rasa puas. Alam memiliki caranya sendiri untuk menegakkan keadilan, katanya suatu hari kepada tetangga yang datang berkunjung. Tapi itu tidak berarti kita bisa menggunakannya semena-mena. Seiring berjalannya waktu, batu Batungkat menjadi tempat yang disakralkan oleh masyarakat desa. Mereka percaya bahwa batu itu adalah simbol amarah alam yang tidak boleh dilupakan. Sebuah aturan ditetapkan, setiap orang yang datang ke batu itu harus menyandarkan sebatang ranting atau kayu kecil sebagai tanda penghormatan dan penopang batu, agar tidak terulang kembali amarah alam yang sama. Keluarga miskin itu sendiri tidak lagi dihantui oleh penghinaan dari orang kaya atau orang-orang lainnya. Mereka hidup dengan lebih tenang, meski tetap sederhana. Sang ayah mengajarkan anak-anaknya untuk menghargai apa yang mereka miliki dan tidak pernah memandang rendah orang lain. Dalam hati, sang ayah tahu bahwa peristiwa itu akan menjadi pengingat bagi banyak generasi. Batu ini bukan hanya batu, katanya kepada anak-anaknya suatu hari. Ini adalah pelajaran bahwa kesombongan selalu membawa kehancuran, dan penghinaan terhadap sesama akan dibalas dengan cara yang tidak pernah kita duga. Kehidupan di desa kembali seperti biasa, tetapi bayang-bayang batu Batungkat selalu hadir. Di malam-malam tertentu, ketika angin bertiup lembut di antara pepohonan, suara-suara aneh masih terdengar samar. Penduduk desa yang lewat di dekatnya berhenti sejenak, menyandarkan ranting di batu, dan berdoa dalam hati agar alam tetap damai. Tahun demi tahun berlalu, namun batu Batungkat tetap berdiri megah di lokasi bekas rumah orang kaya yang sombong itu.